Hai Sobat Prakerja, yuk bantu kami untuk bantu kamu mencapai mimpimu. Nanti akan next, akan ini teman, tampilannya teman. Jadi ini akan ditanyakan mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai latar belakang pendidikan. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, tadi malam ada teman menginfokan bahwa ada tampilan baru di dashboard prakerja. Dan ini juga banyak banget dialami oleh teman-teman. Jadi kita akan bahas sedikit teman-teman, apakah ini sebenarnya, lalu apakah wajib diisi. Kemudian juga informasi untuk teman-teman yang muncul keterangan insentif digelcirkan di dashboard teman-teman. Jadi bagaimana seharusnya. Jadi buat teman-teman pastikan simak sampai akhir video. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, sekarang tanggal 23 dan sudah lewat dari prediksi awal ya, yang harusnya tuh kemarin normal teman-teman untuk info pengumuman lolos gelombang 33, tapi it's okay lah ya, mungkin emang ada problem. Mungkin juga ini berkaitan dengan beberapa hal teman-teman. Jadi kayak kemarin sistem prakerja sempat kayak maintenance ya, kayak error ya. Jadi kemungkinan kalau seperti ini, sepertinya itu terjadi karena mereka menampilkan fitur baru ini teman-teman. Yaitu seperti kayak survei, dimana kita diminta untuk menjawab mengenai latar belakang pendidikan kita, pekerjaan kita, dan juga topik dan bidang yang kita minati teman-teman. Jadi ini lebih ke kayak mungkin lebih lanjut ya. Again saya bilang teman, ini saya nggak tahu pasti apakah benar atau enggak. Mungkin ini juga dari hasil feedback ketika kemarin event Temu Raya Prakerja, di mana ada salah satu alumni yang meminta untuk ada pendampingan setelah program prakerja. Jadi nggak dilepas, jadi ada program pendampingan. Jadi mungkin ini juga menjadi kayak mereka masukkan buat mereka, data buat mereka, seperti apa sih latar belakang pendidikan, lalu juga pekerjaan saat ini, dan juga topik dan bidang yang ingin kita minati atau kita ingin teruskan teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang muncul tampilan di dashboard, kalian isi aja. Ini menurut saya di luar dari survei evaluasi, ini pun juga tidak dapat insentif tambahan teman-teman. Jadi siapapun juga tidak banyak teman-teman. Jadi kalau boleh ini kita juga mengirimkan screenshot tampilan-tampilan ketika kalian mengklik untuk pengisian tampilan terbaru teman. Jadi kita akan screen record di sini. Oke teman-teman, jadilah tampilan nanti yang muncul ketika kalian buka dashboard dan diminta untuk mengisi data atau melengkapi data teman-teman. Jadi, hai Sobat Prakerja, yuk bantu kami untuk bantu kamu mencapai mimpimu. Nanti akan next, akan ini teman, tampilannya teman. Jadi ini akan ditanyakan mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai latar belakang pendidikan, kemudian pekerjaan kamu saat ini, kemudian juga topik dan bidang yang kamu minati. Klik lanjutkan teman-teman, nanti akan muncul pilihan ini, yaitu apakah status pekerjaan kamu saat ini. Jadi ada bekerja, wirausaha, pensiunan, ataukah tidak bekerja atau nganggur teman-teman. Kalian jawab sejujur aja, dengan semua, karena saya bilang ini tidak pengaruhi insentif ya. Dan juga ini di luar dari survei evaluasi teman-teman. Jadi nggak ada isi tambahan untuk pengisian data ini. Next berikutnya adalah apakah jenjang pendidikan kamu terakhir. Jadi ada yang SD, SMP, SMA, SMK, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, S1, Pasca Sarjana, S2, dan juga doktor. Nggak ada D4 ya, jadi D4 mungkin dianggap setara dengan S1 teman-teman. Jadi ini akan diisi. Lalu yang berikutnya juga, apakah tujuan kamu mengikuti kartu prakerja? Persiapan kerja, berwirausaha manajemen, tenaga spesialis industri, tenaga spesialis jasa, keterampilan kerja bidang tertentu. Jadi teman bisa pilih. Jadi kayak saya seorang content creator ya, jadi mungkin saya keterampilan kerja bidang tertentu, atau mungkin juga bisa bilang berwirausaha, tapi lebih cocok sih keterampilan kerja bidang tertentu teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti isi ya teman-teman. Ini juga mungkin untuk mengumpulkan data dari prakerja yang mungkin dia akan membuat program baru lagi, lanjutnya dari hasil Temu Raya kemarin, juga berdasarkan dari survei atau hasil informasi dari teman-teman yang mengisi data ini, seperti itu teman-teman. Kemudian keterampilan apa yang kamu minati, keuangan pribadi, produktivitas diri, pengembangan diri, seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau emang mau pilih, kalian bisa pilih mungkin salah satu ya, atau mungkin salah dua. Saya juga nggak bisa coba teman-teman, tapi nanti kalian isilah yang paling kalian minati. Jadi kalau dari sini mungkin saya lebih ke pengembangan diri teman-teman ya,
saya meningkatkan skill saya, meningkatkan performa saya agar nanti bisa lebih produktif. Terus juga nanti uang pun akan datang teman-teman. Kita sudah punya keahlian yang lebih seperti itu. Kemudian, seberapa kenal kamu dengan keterampilan yang kamu pilih? Kalau emang teman-teman masih baru awam, bisa pilih pemula. Sudah cukup tahu, menengah, tapi kalau sudah ahli, bisa bilang kan lebih terampil teman-teman. Jadi ini kayak mungkin mereka akan mengumpul data, nanti akan mereka pilih. Beberapa prakerja itulah kebanyakan mungkin menganggur atau mungkin sedang bekerja, kemudian juga mereka lebih fokus minta untuk pengembangan diri, dan mereka tuh lebih banyak yang levelnya masih menengah mungkin teman-teman ya. Jadi kita teman ini saya yakin ini tidak akan merugikan kita, tidak akan pengaruhi insentif juga. Jadi buat teman yang muncul isi aja seperti itu. Dan terakhir, kamu hampir selesai, lalu muncul keterangan status kamu tidak bekerja, jenjang SD misalnya, tujuan mengikuti kartu prakerja, persiapan kerja, kemudian minat, keterampilan, pengembangan diri, skill berorganisasi. Lalu kirimkan teman-teman. Jadi itu aja. Jadi emang tidak terlalu banyak, mungkin hanya 2-3 menit untuk kalian mengisinya. Jadi buat teman-teman yang bingung, nggak usah bingung, isi aja. Nanti jika memang ada kesempatan saya akan call CS prakerja dan menanyakan apa sebenarnya dasar dari ini dan juga nanti apa sih benefitnya buat kita. Seperti itu teman-teman. Oke. Lalu juga info berikutnya juga mengenai notifikasi gagal insentif dicairkan teman-teman, itu kalian abaikan saja. Series itu udah lagu lama sih ya. Jadi mungkin yang baru muncul. Kalian abaikan saja, itu biasanya terjadi ketika kita sudah lewat tanggal pencairan tapi belum cair, nanti akan muncul keterangan gagal dicairkan di notifikasi loncengnya. Yang penting di dashboard insentif itu masih dalam proses. Jadi kalian tunggu aja, kalian abaikan saja. Nanti pasti akan cair kok untuk insentifnya. Jadi teman nggak usah worry, cukup pastikan rekening kalian tersambung, data sama, tidak terblokir, nanti pasti akan cair. Dan memang dari kemarin malam sudah mulai sedang diproses, tapi memang belum ada yang cair ya. Tapi semoga saja hari ini sudah mulai cair, sudah normal, dan juga sudah bisa segera untuk pengumuman lolos gelombang 33 teman-teman. Terus terang, harusnya teman-teman ya, atau mungkin prediksi dari gelombang sebelumnya itu harusnya kemarin sih normalnya, tapi prakerja again saya bilang susah diprediksi, jadi kita tunggu aja. Kalian punya aktivitas, lanjutkan sambil kita cek berkala, kita tunggu jika memang ada update mengenai gelombang 33, saya akan bahas di next video, dan juga memberikan notifikasi jika memang sudah pengumuman lolos. Jadi teman-teman pastikan buat yang belum subscribe, please subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar nanti muncul notifikasi jika memang ada update terbaru mengenai prakerja di channel ini. Dan juga buat yang suka, silahkan kalian like, comment, dan juga share. Dan teman-teman thank you banget buat supportnya selama ini. Jadi kita akan mencapai sebentar lagi 2.000 subscriber. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe. Kita akan buat giveaway nanti untuk teman-teman semua sebagai ucapan terima kasih. Walaupun nggak banyak tapi bisa menghibur kita semua teman-teman. Seperti itu. Oke? Jadi sekian teman-teman, thank you banget. Dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!